Meskipun dananya digelontorkan oleh Pemda 700 miliar katanya begitu, tapi konon peternakan ini akan dikelola oleh Leon Laiskodat. Siapa itu? Anak muda umur 24 tahun ini, anak kandung dari gubernur. Kita bikin ternak baru. Karena kemarin Pak sepertinya Itu keputusan gubernur. Hei, siapa ini? Saya perlu buka lama-lama nanti. Lu jangan cari satu kilo ya. Saya ini bukan gubernur biasa, saya datang sini capek. Bukan apa kau harta, monyet kau. Kamu jangan bikin cari penyakit dengan saya. Lu pikir saya ini siapa? Kamu pikir saya siapa? semua saja kita berurusan ini. Saya datang mau diri kalian kok gimana? Maksud kata Belhel, dia sudah berurusan, nanti kita mati di lapangan. Belhel kan? Belhel kan? Belhel ini Pak. Kami tinggal lapangan. Jangan kurang ajar saya. Ini kita punya hak juga jadi pemerintah yang buat aturan, jadi kita tanya mana pemerintah lagi yang menyalahi aturan. Kita orang sekolah juga ini Pak, tidak bisa diinjak-injak seperti biasa. Kita siap mati dengan intan. Masih ada juga pembangunan lain pemerintah punya di tempat lain. Ya buatlah di sana. Apa kita punya kurang baik dengan pemerintah? Perusahaan banyak, ribuan hektar kita kasih tanah di sini. Kita sudah ini orang lain. Kita ini kita menghargai yang bapak jadi kita ini. Halo bukan? Susu di kabarnya. Kita keluar udah semua dilewat teman-teman. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia melihat video tadi, meskipun saya tidak tahu bahasa detailnya, tapi ada penjelasannya. Ini video yang menurut saya membuat kita geleng-geleng kepala. Seorang gubernur dengan arogan, dengan kata-kata kasar, sedang berdebat panas dengan masyarakat atau rakyatnya. Gubernur ini adalah Victor B. Laiskodat, gubernur dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedang beradu argumen dengan salah satu ketua suku atau pemegang hak ulayat atau tanah di sana. Jujur saya tertarik dengan video ini, bagaimana bisa gubernur di era reformasi yang dimana gubernur atau kepala daerah itu dipilih rakyat bisa arogan seperti Pak Victor ya, saya bingung juga. Biasanya gubernur yang lain itu adalah merangkul masyarakat gitu, bukan memusuhi masyarakat gitu. Ini Pak Victor ini mungkin sangat temperamental ya, sangat emosional, temperamental, dan karakternya mohon maaf kasar gitu ya. Tidak bisa mempunyai sifat atau sikap yang elegan sebagai seorang kepala daerah atau kepala dari suatu wilayah gitu loh. Coba bandingkan, mohon maaf nih, saya bandingkan dengan Pak Jokowi misalkan. Bagaimana beliau langsung berdialog dengan rakyat begitu indah, dengan enak begitu ya. Pak Ganjar Pranowo atau mungkin Gubernur Khofifah, Gubernur Emil, banyak contoh-contoh baiknya itu. Nah, saya tidak tahu kenapa Gubernur Victor Laiskodat yang merupakan kader utama dari Partai Nasdem ini begitu arogan. Kenapa tidak bisa mengendalikan diri, terus akan memenjarakan warganya, mengancam akan memukul. Oh, gubernur kok kayak gini. Lalu karena saya penasaran, saya mengulik ada apa sih ini. Ternyata saya temuin satu berita di media online dari Nusa Tenggara Timur di sana, mengatakan ini adalah perdebatan antara pemegang hak ulayat dengan gubernur. Ini bapak ini adalah anak dari tokoh masyarakat di Sumba Timur
yang menguasai ribuan hektar. Nah, Pak Victor Laiskodat ini konon, dalam tanda kutip ini masih perlu klarifikasi, akan membangun ranch atau peternakan modern untuk menghasilkan daging sapi sandalwood yang premium, katanya begitu. Nah, tapi ini masih debat juga, masih simpang siur. Konon juga ini bukan dikelola oleh Pemda, meskipun dananya digelontorkan oleh Pemda 700 miliar, katanya begitu, tapi konon peternakan ini akan dikelola oleh Leon Laiskodat. Siapa itu? Anak muda umur 24 tahun ini, anak kandung dari gubernur. Beritanya begitu. Nah, untuk itu saya mohon klarifikasi dari Pak Gubernur, dari Pemda atau siapapun, apakah informasi ini benar atau tidak. Kalau tidak, saya menyediakan diri untuk klarifikasi. Tapi kalau benar, memalukan sekali gitu. Mengapa seorang gubernur ngotot mengambil alih lahan warga untuk kepentingan pribadi tapi dibiayai oleh Pemda? Bapak tadi, kalau dari video tadi kelihatan, oke, ini adalah tanah wilayah, tanah warisan orang tuanya, konon pernah diserahkan kepada Pemda untuk peternakan. Bapak ini hanya menanyakan, mana surat penyerahannya ke Pemda, itu saja. Tapi direspon dengan sangat kasar oleh gubernur. Sangat kasar menurut saya. Malah kadang-kadang ada ucapan mau menampar katanya, dengan bahasa lokal NTT. Bagi saya tidak penting. Aneh banget gubernur seperti ini, mengancam mau menjara segala macam. Ini demokrasi macam apa di negeri ini kalau kepala daerah yang dipilih oleh rakyat arogan seperti ini? Ada dua hal yang ingin saya soroti. Yang pertama adalah cara komunikasi seorang pemimpin dengan rakyatnya. Ini harus diperbaiki, Pak Victor. Karena apa? Ini bukan teladan yang baik. Pak Victor Laiskodat tidak sadar mungkin bahwa ini divideokan dan viral sampai ke istana, sampai kemana-mana. Karena apa? Saya mendapatkan video ini dari mana? Dari NTT. Bukan dari Jakarta, bukan dari mana-mana, tapi dari NTT sendiri. Viral. Ini udah era IT. Jadi Pak Victor harus hati-hati. Yang kedua, Pak Victor harus mulai belajar membangun komunikasi publik dengan elegan dan menahan diri serta tidak menggunakan kata-kata kasar. Kalau Pak Victor mau dipilih lagi jadi gubernur, nah itu syaratnya. Jangan mentang-mentang, jangan arogan. Itu satu hal. Hal lain, Pak Victor harus mengklarifikasi. Apakah peternakan modern ini akan dikelola oleh anaknya Pak Victor yang bernama Leon Laiskodat dengan dana 700 miliar dari Pemda? Saya mohon klarifikasi. Apakah benar atau tidak? Kalau benar, memalukan. Anggaran daerah, uang rakyat, uang negara diperuntukkan untuk keperluan pribadi. Saya akhirnya membandingkan dengan Pak Jokowi juga ya, waktu beliau jadi wali kota di Solo. Yang dilakukan pertama kali adalah dia minta kepada catering dari anaknya, waktu itu namanya Cili Pari, punyanya Gibran, tidak boleh menerima order dari Pemkot Solo. Anak-anaknya tidak boleh menerima proyek apapun dari Pemkot Solo. Sanak keluarganya pun demikian. Ya, seperti ini harusnya pemimpin. Bukan malah pemimpin yang menggelontorkan uang negara untuk anaknya. Ini yang harus Pak Victor Laiskodat jawab. Apalagi dengan cara merebut tanah
hak ulayat dari orang lain. Negara yang diwakili oleh pemerintah daerah jangan sewenang-wenang lah, jangan mentang-mentang. Yang mempunyai hak otoritas tertinggi di negeri ini adalah rakyat. Kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Ini harus diingat oleh Pak Victor dan kepala daerah yang lain. Sahabat Indonesia, saya sengaja tidak menyebut nama dari Bapak yang mempunyai hak ulayat itu untuk keselamatan beliau. Karena konon katanya Bapak ini mendapatkan banyak ancaman. Saya harus melindungi hak beliau. Jadi ada dua hal yang harus ingin saya sampaikan. Yang pertama, jelas Pak Victor tidak bisa mengelak tentang buruknya komunikasi publik Anda dengan rakyat. Ini sudah terang benderang. Nah, yang kedua, saya mohon klarifikasi dari Pak Gubernur, apakah benar Bapak akan merebut tanah ulayat untuk membangun peternakan yang akan dikelola oleh anak kandung Bapak yang bernama Leonlas Kodat dengan uang dari APBD. Ini mohon klarifikasi Pak Victor. Penting supaya apa? Rakyat paham, tidak ada dusta di antara kita, tidak ada fitnah. Ini yang saya tawarkan. Baiklah sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait menyikapi video yang beredar viral di media massa maupun di WA group tentang perilaku seorang gubernur, dan saya mencoba mengulik ada apa di balik video yang viral itu. Dan saya mendapatkan informasi dari lingkaran terdekat Pak Victor sendiri di NTT bahwa ada niat Pak Victor untuk mendirikan peternakan modern di Sumba Timur dengan menggunakan hak tanah ulayat punya warga yang belum jelas penyerahannya kepada Pemda untuk diserahkan dikelola oleh anak kandung Pak Victor yang bernama Leonlas Kodat. Anggarannya digelontorkan dari Pemda 700 miliar. Ini berita yang saya terima dan saya mohon klarifikasi dari Pak Victor Lais Kodat. Itu saja. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan video yang viral antara seorang gubernur yang sedang berantem mulut, berdebat seru dengan kata-kata yang kasar dari seorang gubernur kepada rakyatnya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi untuk daerah-daerah lain. Ini penting saya ingatkan bahwa untuk menjaga Indonesia, kita harus sadar jati diri kita sebagai bangsa. Bangsa yang ramah tamah, bangsa yang penuh dengan etika dan norma sopan santun. Itu ingin saya ingatkan. Nah, terakhir tetap saya mengingatkan kepada Anda, khususnya di Jakarta, paparan virus Corona semakin meningkat, apalagi ada varian baru Omikron, dan di daerah lain juga ada beberapa paparan baru. Kita tetap harus berhati-hati. Jangan pernah lupa menjalankan protokol kesehatan, salah satunya dengan menggunakan masker. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kamri.